Halo guys, kembali lagi ke channel kita yang membahas mengenai sistem informasi manajemen. Oke, jadi di sesi kali ini kita bakal membahas sesuatu yang beda gitu. Kalau yang di biasanya itu kan kita kayak mencari pertanyaan dari teman-teman. Nanti kita nyuruh Amrita sama si Binti buat menjawab. Tapi untuk yang kali ini kita bakal saling menanya antara satu sama lain mengenai suatu masalah yang bakal terjadi gitu. Jadi mungkin langsung masuk aja ke materinya. Untuk yang pertama mungkin dari Mbak Amrita atau Binti ada yang mau menanyakan ke saya terlebih dahulu. Jadi oke ya. Jadi kan etika dalam penggunaan teknologi informasi itu kan kayak berpengaruh karena pekerjaan, individualis sama juga ada kondisi kerja. Dalam penggunaan teknologi informasi dalam bisnis itu kira-kira apa aja sih masalah yang muncul terhadap penggunaan teknologi informasi dan juga bagaimana sih solusinya bagi teman-teman atau perusahaan itu? Oke, itu pertanyaan yang sangat keren sekali. Jadi setiap penggunaan teknologi informasi dalam bisnis itu pasti mempengaruhi berbagai banyak hal. Salah satunya yaitu pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan ini masalah yang dapat muncul itu seperti penggantian tenaga kerja manusia. Nah, teknologi informasi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan sering menggantikan pekerjaan manusia yang menyebabkan pengangguran. Selain itu juga dapat menimbulkan kesenjangan keterampilan, di mana tidak semua pekerja memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi baru. Nah, solusinya sendiri yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan atau upskilling bagi pekerja. Nah, dan juga menyediakan kebijakan transisi karir bagi mereka yang berdampak otomatisasi. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada individualitas, yaitu kurangnya interaksi manusia ya, ketergantungan pada teknologi mengurangi komunikasi interpersonal dan mengisolasi individu. Jadi di sini karena adanya teknologi tersebut, jadi manusia lebih individualis gitu loh. Jadi mereka lebih bergantung pada teknologi daripada berkomunikasi satu sama lain. Selain itu juga dapat berdampak untuk dehumanisasi, yaitu perlakuan terhadap individu lebih sebagai data daripada sebagai manusia. Solusinya yaitu mendorong keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi manusia, kemudian memastikan pendekatan yang berpusat pada manusia dalam desain teknologi. Kemudian masalah yang ketiga yang dapat timbul dalam penggunaan teknologi informasi ini yaitu kondisi kerja, yaitu pengawasan yang berlebihan. Nah, teknologi seperti perangkat pelacak dapat digunakan untuk memonitor pekerjaan secara berlebihan, melanggar aktivasi mereka, serta beban kerja meningkat. Nah, teknologi membuat karyawan selalu tersambung sehingga mereka merasa harus bekerja di luar jam kerja. Seperti itu Mbak Amrita. Untuk solusinya sendiri yaitu mengembangkan kebijakan privasi yang jelas untuk pengawasan kerja, menegakkan kebijakan jam kerja fleksibel dan batasan pada penggunaan teknologi setelah jam kerja. Jadi selain masalah-masalah tadi yang disebutkan sama Mbak Amrita itu, ada masalah yang dapat timbul juga. Antara lain yang pertama itu ada privasi. Nah, masalahnya itu seperti pelanggaran data. Nah, data pribadi pelanggan dan karyawan sering menjadi sasaran serangan cyber, serta pengumpulan data tanpa izin. Nah, jadi perusahaan dapat mengumpulkan data pengguna tanpa persetujuan yang jelas. Begitu Mbak Prita. Untuk solusinya sendiri yaitu mematuhi undang-undang perlindungan data seperti GDPR atau UU PDP. Nah, menyediakan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data. Masih ada masalah lagi Mbak Prita, yang selanjutnya ada kejahatan. Nah, masalahnya yaitu kejahatan cyber, yaitu phishing, ransomware, dan pencurian identitas menjadi ancaman yang semakin besar. Penyalahgunaan teknologi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir kejahatan tersebut yaitu meningkatkan keamanan cyber melalui enkripsi dan pelatihan keamanan, kemudian menegakkan hukum yang ketat terhadap kejahatan cyber. Untuk masalah selanjutnya yang dapat terjadi dengan penggunaan informasi tersebut yaitu kesehatan atau well-being, yaitu masalah yang dapat timbul yaitu teknologi yang adiktif serta dampak fisik seperti gangguan penglihatan dan postur tubuh yang buruk. Solusinya sendiri yaitu mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi yang sehat serta mengembangkan fitur dan aplikasi untuk mengatur waktu penggunaan. Untuk masalah yang terakhir yaitu masalah sosial, yaitu kesenjangan digital dan tidak semua orang memiliki akses ke teknologi informasi yang sama, menciptakan ketimpangan sosial serta penyebaran informasi palsu. Teknologi sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu yang memecah belah masyarakat. Untuk solusinya sendiri yaitu memperluas akses teknologi informasi terutama di daerah tertinggal. Nah, meningkatkan literasi digital untuk membantu masyarakat mengenai informasi palsu. Jadi dari tadi semua masalah serta solusi yang aku udah jabarkan tadi, kesimpulannya yaitu masalah etika dalam penggunaan teknologi informasi dalam bisnis memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Nah, solusinya itu ditawarkan melibatkan seperti kebijakan, pendidikan, dan inovasi teknologi yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat digunakan untuk memberikan manfaat maksimal sambil meminimalkan dampak negatifnya. Begitu Mbak Amrita.
Jadi penggunaan teknologi informasi itu bisa membuat masalah etika di aspek pekerjaan, individu dan juga masyarakat ya. Iya, Mungkin benar-benar. kalau dari Rian atau Binti mau ada yang ditanyakan sama aku, boleh ya ditanyain. Mungkin kalau dari aku aja ya. Aku ada pertanyaan buat Binti soalnya buat siapa? Amrita soalnya. Boleh ya? Ya, boleh. Oke. Mungkin pertanyaan dari aku, bagaimana sih strategi dan keamanan yang dapat diterapkan manajemen dalam upaya pertahanan manajemen keamanan? Oke, makasih ya pertanyaannya Rian. Jadi Ya. untuk strategi keamanan yang dapat diterapkan manajemen dalam upaya pertahanan manajemen keamanan itu dalam upaya menjaga pertahanan manajemen keamanan, manajemen dapat menggunakan perangkat manajemen keamanan. Jadi manajemen keamanan itu sendiri itu adalah akurasi, integritas dan keamanan dari seluruh pengelolaan sumber dan sumber daya sistem informasi perusahaan. Oleh karena itu manajer keamanan itu penting banget untuk melindungi sumber daya sistem informasi perusahaan tersebut. Contohnya dapat dilakukan perusahaan itu adalah dengan menjaga keamanan jaringan menggunakan enkripsi. Nah, mungkin teman-teman dari Dian atau Binti udah nggak asing sama istilah enkripsi sendiri kan. Nah, cara bekerja enkripsi sendiri itu yaitu yang pertama yaitu dengan adanya enkripsi ini perusahaan dapat menciptakan sebuah kunci yang hanya bisa dibuka oleh perusahaan. Jadi nggak semua orang itu bisa mengakses kunci itu. Nah, kunci itu dapat digunakan dalam folder yang berisi arsip dokumen perusahaan. Perusahaan juga dapat mengatur siapa saja yang boleh mengakses data arsip tersebut melalui enkripsi itu. Yang kedua, enkripsi ini dapat mengakses data data arsip tersebut. Perusahaan dapat menulis pesan elektronik, kemudian penerima perlu mengekskripsi kunci untuk mengakses data. Jadi kayak kita udah dapat linknya untuk ke data tersebut, tapi kita juga nggak langsung bisa buat buka data tersebut kalau belum buka kunci enkripsi itu. Terus selanjutnya itu pengelolaan enkripsi juga dapat diletakkan pada pesan sehingga isi pesan dari enkripsi tidak dapat diinterupsi oleh siapapun kecuali penerimanya. Yang selanjutnya adalah ketika pesan diterima, perangkat lunak penerima akan secara otomatis mengverifikasi kunci enkripsi. Kemudian yang terakhir itu, perangkat lunak akan mengajukan kembali skema enkripsi dalam pesan sehingga data dapat diakses. Selanjutnya, perusahaan juga dapat memasang aplikasi seperti firewall. Jadi firewall sendiri itu dapat membantu untuk mencegah akses yang tidak terotorisasi meskipun tidak sepenuhnya. Cara kerja firewall sendiri yang pertama yaitu firewall eksternal akan mencegah adanya akses penggunaan internet yang tidak terotorisasi. Jadi tidak semua orang itu bisa masuk ke akses jaringan tersebut. Jadi cuma orang yang sudah disetujui untuk masuk yang bisa buka data tersebut. Yang kedua itu firewall akan membantu untuk mencegah pengguna tidak terotorisasi mengakses SDM atau data finansial yang sensitif. Selanjutnya sumber daya internet akan dikendalikan oleh kata sandi atau fitur keamanan yang lain. Selanjutnya itu fitur server internet akan menyediakan pemesanan dan enkripsi yang berlaku. Yang terakhir itu perangkat lunak jaringan internet disusun dengan sangat cermat sehingga tidak membuka terjadinya kebocoran perangkat. Selain itu perusahaan juga dapat memasang denial of service attack atau denial of service. Jadi denial of service attack itu mengandalkan tiga lapisan sistem di komputer ya. Yang pertama itu pada mesin mayat hidup atau zombie mesin. Jadi fungsi denial of service attack pada zombie mesin itu untuk mengatur dan mendorong kebijakan keamanan juga memindai secara teratur kelemahan program. Contohnya peringatan bagi pengguna untuk menutup situs apabila tidak lagi digunakan. Kan biasanya ada tuh kalau udah kita ngamburin berapa lama itu kan ada peringatannya suruh keluar. Yang kedua itu pada internet service provider atau ISP itu fungsinya untuk mengawasi dan memblokir apabila adanya lonjakan lalu lintas atau spam, menyaring alamat IP yang palsu dan juga mengkoordinasikan keamanan dengan penyedia jaringan. Yang selanjutnya ada pada situs jejaring korban. Jadi pada situs jejaring korban ini denial of service attack itu berfungsi untuk menciptakan server cadangan dan koneksi jaringan serta memasang mesin deteksi intuisi berganda. Selanjutnya selain cara yang tadi sudah disebutkan, perusahaan juga dapat menggunakan pengawasan secara elektronik. Jadi pengawasan elektronik perlu dilakukan karena sering terjadi adanya phishing. Yang terakhir, perusahaan juga dapat menggunakan aplikasi antivirus untuk mencegah adanya virus yang menyerang data yang akan mengakibatkan data tidak dapat diakses. Nah, itu jawaban dari aku ya. Itu udah keren banget sih, keren banget. Intinya apa ya? Itu adalah strategi-strategi yang harus digunakan ya supaya kayak penggunaan teknologi itu bisa berjalan dengan aman gitu ya. Ya. Mungkin untuk Binti sendiri ada pertanyaan nggak dari Mbak Amrita? Ada dong. Kan ini berkaitan dengan tantangan-tantangan
Yeah. keamanan dan etika kan. Nah, menurut Mbak kita nih, bagaimana cara perusahaan itu memastikan keamanan aplikasi bisnis dari teknologi dan informasi? Oh, jadi menurut aku sendiri ya, cara perusahaan untuk memastikan kalau keamanan aplikasi bisnis dan teknologi dan informasi yang perusahaan gunakan itu udah baik, udah aman, itu yang pertama memberikan kode keamanan pada setiap arsip folder perusahaan yang bersifat krusial. Jadi nggak semua orang itu bisa akses, jadi cuma orang-orang tertentu yang punya sandi tersebut. Jadi nanti orang yang udah disetujui buat buka itu baru bisa buka, kalau yang lain nggak bisa. Yang kedua itu selalu memiliki arsip cadangan data dokumen perusahaan, membuat cadangan pada setiap dokumen penting perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya data apabila terjadi serangan cyber. Ketika data hilang, perusahaan masih memiliki cadangannya. Dan selanjutnya itu pengawasan keamanan perlu dilakukan secara teratur untuk menghindari akses data dari pengguna yang tidak terotorisasi. Yang terakhir itu keamanan biometrik. Jadi keamanan biometrik ini kayak sistem keamanan yang menerapkan otorisasi pengguna kayak melalui suara, jari, mata dan lainnya. Kayak di Android juga kan udah ada kan ya keamanan lewat jari gitu ya, atau pakai gitu ya. Oh, berarti dengan melakukan langkah-langkah tersebut berarti perusahaan dapat memastikan bahwa apa yang digunakan itu aman berarti ya? Iya. Terus Seperti itu. mungkin aku ada pertanyaan juga buat Boleh. Jadi ya, menurut kamu ya, bagaimana teknologi informasi itu dapat digunakan untuk memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan data pelanggan itu dilakukan secara adil dan transparan? Kalian itu bisa dilakukan yang pertama itu pakai penerapan kebijakan privasi yang jelas dan terperinci. Jadi ketika teknologi informasi itu memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan privasi yang transparan yang dapat diakses oleh pelanggan melalui situs web dan aplikasi. Lalu yang kedua itu ada persetujuan informasi. Jadi di sini itu sistem yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa pelanggan itu memberikan persetujuan secara eksplisit sebelum data mereka itu dikumpulkan. Lalu yang ketiga itu ada regulasi perlindungan data. Nah ini tuh seperti undang-undang gitu ya yang diterapkan dengan melacak saat itu mematuhi. Nah, regulasi perlindungan data. Nah, teknologi informasi itu dapat membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi seperti undang-undang itu. Nah, dengan cara melacak pemrosesan data, lalu membatasi akses berdasarkan kebutuhan, dan yang terakhir itu memberikan kontrol yang lebih besar pada pengguna atas data mereka. Nah, itu ya jawabanku menurutku. Kayaknya Mbak Binti ini agak gugup ya, jadi kayak nggak boleh Ya, nggak usah lupa ini teman-teman juga yang nonton pasti juga pada excited dengerin jawaban dari Mbak Binti. Jadi santai aja Mbak Binti, bikin relax. Mungkin dari Vian ada pertanyaan lainnya? Iya, kalau dari aku ada. Nah, mungkin bagaimana sih perusahaan itu dapat menyeimbangkan kebutuhan akan inovasi teknologi dengan perlindungan terhadap ancaman cyber? Itu kan sekarang kan banyak ya ancaman cyber ya. Jadi menurut Mbak Binti itu penyeimbangan kebutuhan inovasi teknologi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk melindungi keamanan datanya itu bagaimana gitu mungkin? Yang pertama itu bisa pakai yang keamanan yang inklusif dalam inovasi. Nah, jadi inovasi itu harus disertai dengan keamanan yang dibangun sejak awal. Nah, saat mengembangkan atau mengadopsi teknologi baru ini, perusahaan itu harus melakukan penilaian risiko apakah itu aman atau enggak. Lalu yang kedua itu ada pelatihan dan kesadaran keamanan cyber. Nah, ini tuh penting ya, karena kan setiap inovasi baru kan harus melibatkan pelatihan yang komprehensif untuk karyawan. Nah, ini tuh memastikan semua orang di perusahaan itu sadar akan resiko keamanan dan tahu cara untuk menghindari ancaman. Lalu yang terakhir itu ada pembaruan sistem yang secara berkala. Nah, perusahaan itu perlu memastikan bahwa sistem keamanan itu terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi baru. Nah, ini tuh mencakup pembaruan perangkat lunak, penguatan firewall, penerapan patch keamanan untuk mengatasi kerentanan data yang baru ditemukan. Itu ya. Oke, ini juga tadi ada menyinggung firewall sama kayak menyangkut API. Nah, memang gitu guys, kalau keamanan itu nggak jauh-jauh dari aplikasinya itu. Terus ada lagi nih yang aku mau tanyain yang terakhir ya. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi potensi konflik kepentingan antara penggunaan data untuk keuntungan bisnis dan hak privasi individu? Jadi kan mesti kayak antara perusahaan sama pelanggan itu mesti ada konfliknya ya, apalagi kan kalau perusahaan itu mengharuskan si individu itu untuk mengisi data-data yang sensitif juga gitu. Nah, itu menurutnya bagaimana sih caranya untuk mengatasi konflik tersebut? Nah, untuk mengatasi konflik tersebut ini dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Untuk di sini tuh aku mau bikin
dua aja. Yang pertama itu menerapkan kebijakan privasi yang transparan. Nah, perusahaan itu harus memiliki kebijakan privasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Nah, kebijakan itu menjelaskan secara detail jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data akan digunakan, dan kepada siapa data itu akan dibagikan. Nah, pelanggan harus diberi informasi nih tentang hak mereka terhadap data pribadi mereka yang telah mereka berikan. Lalu yang kedua itu ada memberikan kontrol terhadap individu. Jadi perusahaan itu harus memberikan kontrol kepada pelanggan atas data pribadi mereka ya. Misalnya dengan memberikan opsi untuk mengatur preferensi privasi, mengizinkan atau menolak kumpulan data tertentu atau meminta penghapusan data. Nah, ini tuh akan membantu menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan hak individu atas privasi. Nah, itu aja ya. Oke teman-teman, ternyata tadi masih belum selesai ya. Seperti biasa dalam sebuah podcast itu kalau misalkan tidak disertai dengan kasus, maka tidak akan menjadi lebih asik. Jadi bakal lebih asik misalkan ada podcast. Nanti kasusnya bakal dijelasin oleh Mbak Prita bagaimana kasus itu ininya sebuah kasus yang bakal kita bahas itu bagaimana gitu. Gimana Mbak Prita? Jadi dalam pemanfaatan teknologi informasi komputer kita ini kan pasti mengalami berbagai tantangan ya, baik dalam etika, moral, dan pengambilan keputusan yang sulit. Jadi di sini kita ada beberapa kasus yang mau kita bahas di podcast kali ini. Yang pertama itu ada kasus Brian. Jadi Brian itu adalah direktur teknologi informasi di sebuah perusahaan multinasional. Ia itu menemukan seorang eksekutif perusahaan menggunakan komputer kantor untuk mengakses situs pornografi termasuk konten ilegal. Meskipun melaporkan pelanggaran ini sesuai kebijakan perusahaan, eksekutif tersebut tidak dihukum dan malah dipromosikan. Brian mempertimbangkan untuk melaporkannya ke FBI, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena khawatir dengan pekerjaannya. Kasus yang kedua itu kasusnya Gary. Jadi Gary ini bekerja di sebuah organisasi nirlaba. Dia menolak untuk menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi, tetapi membiarkan bosnya memasangnya. Dia menghapus perangkat lunak tersebut setelah beberapa waktu, tetapi alasan utamanya adalah karena menurutnya dampaknya kecil. Terus ada juga kasus Tim. Jadi kasus Tim ini seorang administrator sistem menemukan data gaji tidak terenkripsi dan menyalinnya tanpa tujuan jahat. Perilakunya mencerminkan tren di mana pekerjaan teknologi informasi membenarkan tindakan etis yang meragukan. Terakhir itu ada isu dari John Mackey. Jadi CEO Whole Foods Market, John Mackey itu menggunakan pseudonym untuk memuji perusahaannya dan mengkritik pesaing. Hal ini memunculkan pertanyaan etis tentang perilaku pemimpin bisnis. Jadi dari ringkasan kasus yang telah aku bacain itu muncul kayak beberapa pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab bareng-bareng. Yang pertama itu aku mau tanya ke Bindi dulu. Kan perusahaan itu sedang mengembangkan kebijakan dan pedoman etika untuk alasan hukum, tetapi juga mengklarifikasi apa yang dapat diterima, apa aja yang tidak. Apakah menurutmu masalah apapun yang muncul dalam kasus ini membutuhkan klarifikasi? Apakah menurut kamu juga membuat pengecualian kepada mereka yang telah diklasifikasikan sebagai pelaku yang tak pantas? Mengapa hal ini itu dapat terjadi menurut kamu? Oke, aku jawab. Jadi bekerja di dunia TI ini bagaimana yang dipaparkan tadi kan, di atas memang melibatkan dilema moral, etika, dan keputusan-keputusan yang sulit. Nah, seorang yang berprofesi sebagai di bidang teknologi informasi itu kan memiliki akses istimewa ke informasi digital seperti baik pribadi maupun profesional di seluruh perusahaan. Nah, kan mereka juga memiliki kecakapan secara teknis untuk memanipulasi segala informasi tersebut. Nah, hal itu dapat memberikan mereka kekuatan dan tanggung jawab untuk mengawasi serta melaporkan karyawan yang melanggar peraturan perusahaan tersebut. Nah, masalah-masalah yang dapat diangkat dalam kasus ini tuh memerlukan klarifikasi seperti dia yang menolak melaporkan kepada FBI tentang perilaku atasannya yang salah tadi karena takut kehilangan pekerjaan, lalu ada yang jadi juga memilih tidak melaporkan karena yang atasannya menyesal karena lunak yang tidak berlisensi pada komputer atau tim yang menyalin lembaga gaji tak terinskripsi dari perusahaannya. Nah, berdasarkan 3 kasus tersebut, 3 atau 4 kali tersebut ya tadi, alasan mengapa menurut saya hal tersebut dapat terjadi itu adalah para pekerja ini biasanya memiliki perasaan itu hanya ingin melihat apakah saya bisa melakukannya, atau mereka merasa seperti para karyawan itu tidak ada yang melihat karya mereka berperan sebagai pengawas. Lalu yang kedua itu ada kurangnya pengawasan terhadap para karyawan perusahaan, sehingga mereka dapat
berbuat di luar etika karena merasa tidak ada yang melihat penyimpangan mereka ya. Itu yang sudah dilakukan tadi. Lalu yang ketiga, ada perasaan yang timbul dari mereka itu telah berbuat banyak terhadap perusahaan sehingga mengabaikan etika yang telah diatur oleh perusahaan. Jawabannya tapi aku ada lagi nih pertanyaan, mungkin karena Bidi udah tak tanyain sekarang jawabnya. Boleh. Dalam contoh pertama yang milik Brian, itu kan hal ini seperti tidak mempercayai keadilan yang pada akhirnya telah terjawab oleh keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Haruskah ia membawa kasus ini kepada pihak yang berwenang, atau apakah ini itu cukup aja melaporkan ke saluran yang tepat dan membiarkan organisasi yang menanganinya sebagai rekomendasi kepada Lynn Hines berikan contoh juga secara rahasia untuk posisi yang mungkin apabila kamu itu di posisi tersebut itu tindakan kamu itu dapat mau bagaimana? Oke, mungkin kalau menurut aku sendiri ya, kejahatan yang dilakukan oleh atasan Brian itu termasuk cybercrime. Seharusnya dilaporkan kepada pihak berwajib. Memang ada dampak negatif seperti jika Brian memilih untuk melaporkannya. Bisa menimbulkan konsekuensi pemecatan terhadap dirinya, namun Brian bisa meminta pelindungan hukum. Misalnya, dengan meminta penyembunyian identitas sehingga tidak dapat diketahui siapa yang melaporkan kejahatan tersebut. Namun dalam kasus, ia telah melaporkan masalah tersebut dengan membiarkan perusahaan menanganinya. Saya ragu apakah kasus yang ia laporkan akan ditangani dengan baik oleh perusahaan atau tidak. Karena diketahui bahwa orang yang Brian laporkan merupakan seseorang yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan. Bisa saja perusahaan ikut menutupi kasus tersebut. Jadi karena yang dilaporkan oleh Brian itu sendiri merupakan orang yang memiliki jabatan gitu, jadi takutnya kasusnya tersebut itu bakal ditutup gitu. Malah bisa balik ke dia. Nah iya, Masalahnya. kasihan Briannya gitu. Dan setelah tadi dengar kasus ini juga yang telah dijelaskan sama Amri tadi, aku juga punya pertanyaan nih, mungkin kamu mau jawab juga. Nah mungkin dalam kasus ini kan Gary memilih untuk tidak menghentikan atasannya dari tidak memasang perangkat lunak yang berlisensi gitu. Nah walaupun ia menolak untuk melakukan pada dirinya sendiri, apabila memasang perangkat lunak tak berlisensi adalah salah, apakah ada perbedaan antara menolak atau melakukan dan tidak menghentikan orang lain? Dan apakah Anda mempercayai pendapatnya bahwa ini tindakan akan mencederai siapapun, iya atau tidak, dan mengapa kalau menurut kamu? Kalau menurut aku ya, sebenarnya udah cukup bagus sih kalau si Gary itu pernah untuk menginstal komputer dengan menggunakan produk yang tidak berlisensi. Kan kalau tidak berlisensi kan kayak nggak resmi kan gitu kan. Namun ia juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut benar-benar tidak diinstal. Sebagai anggota Departemen IT pada perusahaan tersebut, tanggung jawab Gary untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut sangatlah besar. Kewajibannya untuk melaporkan kepada pihak berwenang sudah seharusnya dilakukan, namun masalahnya di sini tindakannya terbatas karena atasannya yang melakukan pelanggaran tersebut. Pencegahannya sebenarnya dapat dilakukan oleh Gary dengan memberikan informasi mengenai larangan menggunakan software tanpa lisensi yang seharusnya membeli atau software yang berlisensi, dengan memberikan perhatian akan adanya tindakan hukum dan denda yang cukup besar apabila melakukan penginstalan software yang tidak berlisensi. Pastinya seseorang dan sekalipun atasan akan berpikir ulang untuk melakukannya, apalagi dengan memberitahu dampaknya yang sangat merugikan sistem informasi perusahaan. Dengan realitas dengan adanya hukum dan denda yang cukup besar diharapkan mengurangi penggunaan software bajakan. Selain hal tersebut, masih banyak kerugian lain dengan menggunakan perangkat bajakan berpotensi merusak suatu komputer atau bahkan merusak seluruh jaringan teknologi pada perusahaan karena rentan sekali dimasuki virus sehingga menyebabkan hilangnya sebagian maupun seluruh data-data penting perusahaan. Efek akan semakin besar apabila menggunakan software bajakan. Virus akan gampang sekali masuk dan berakibat pada penghapusan database yang biayanya cukup mahal untuk memperbaikinya. Pada skala yang lebih kecil, apabila Gary tetap menginstal perangkat tanpa lisensi dapat merusak integritasnya dan melanggar etika hukum. Nah kalau menurut aku itu ya itu jelas dari kita, keren tangan untuk diri kita sendiri. Oke, dari teman-teman mungkin itu aja sih, sekian dari kami, beberapa pertanyaan dari kami. Untuk sesi kali itu kita bakal bukan bakal sih, tapi emang kita udah melakukan sesuatu yang beda gitu. Kalau yang biasanya kita membuka Q&A di sosial media kami, sekarang kita saling menanyakan satu sama lain mengenai situasi yang sedang terjadi. Mungkin seperti itu, tapi tetap stay tune di channel kami karena di selanjutnya akan bakal banyak video menarik. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan yang pasti share kemana-mana supaya yang nonton lebih banyak dan kita juga dapat uang banyak. Mungkin seperti itu aja. Kalau misalkan kalian ada yang tertarik sama kami, kalian bisa follow Instagram kami di bawah ini. Mungkin seperti itu aja. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Kenapa?